Ketika kita olahraga, kulit akan mengeluarkan keringat. Keringat adalah respon untuk menjaga agar suhu tubuh kita tetap normal. Berkeringat pun termasuk ke dalam salah satu jenis ekskresi. Apa itu ekskresi dan organ apa saja yang terlibat? Ayo kita pelajari materi sistem ekskresi berikut ini. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Organ yang terlibat dalam sistem ekskresi pada manusia ada 4, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Karena tugasnya sebagai sistem ekskresi, keempat organ tersebut berperan untuk pengeluaran. Ginjal untuk pengeluaran urin, kulit untuk pengeluaran keringat, hati untuk pengeluaran cairan empedu, dan paru-paru untuk pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Bentuknya mirip seperti kacang merah. Tugas utamanya adalah menyaring darah yang nantinya akan diproses menjadi urin. Struktur ginjal seperti ini. Terdapat 3 bagian utama pada ginjal, yaitu korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Unit terkecil penyusun ginjal disebut nefron. Sebuah ginjal tersusun dari jutaan nefron. Bagian-bagian nefron antara lain glomerulus, capsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Untuk mempermudah, gunakan penyingkatan nama ya. Tubulus contortus proximal disingkat TKP. Tubulus contortus distal disingkat TKD. Tubulus contortus collectivus disingkat TKK. Karena ginjal bertugas menghasilkan urin, ayo kita pelajari tahap pembuatan urin dalam tubuh kita. Tahap pembuatan urin diawali dengan filtrasi, yaitu tahap penyaringan darah. Proses ini terjadi pada bagian glomerulus. Sesuai dengan tugasnya untuk menyaring, maka zat-zat yang berukuran kecil dan dapat lolos saringan glomerulus sajalah yang dapat masuk. Sedangkan zat yang ukurannya besar tidak akan bisa masuk. Hasil dari tahap filtrasi adalah urin primer atau disebut juga filtrat glomerulus. Tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Misalnya glukosa, asam amino, dan air pun sebagian besar diserap lagi ke dalam tubuh. Reabsorpsi terjadi di TKP. Hasil akhir tahap ini adalah urin sekunder atau filtrat tubulus. Tahap terakhir adalah augmentasi, artinya penambahan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Tahap ini terjadi di TKD. Hasilnya sudah menjadi urin sejati. Urin sejati artinya urin yang siap dikeluarkan dari tubuh. Setelah dari ginjal akan turun melalui 2 saluran ureter, selanjutnya ditampung di kantung kemih dan akhirnya akan dibuang melalui saluran uretra. Komposisi urin normal pada manusia antara lain air, amoniak yang menyebabkan bau urin, zat warna empedu atau bilirubin yang membuat urin berwarna kuning, kreatinin yang merupakan sisa metabolisme otot, kemudian ada garam, asam urat, dan zat-zat yang berlebihan di dalam darah, misalnya vitamin C atau obat-obatan. Organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Sebagai alat ekskresi berperan dalam pengeluaran keringat. Selain sebagai alat ekskresi, terdapat beberapa fungsi kulit bagi tubuh. Di antaranya, pengatur suhu tubuh, sebagai indera peraba, pelindung tubuh, menyimpan lemak, dan membentuk vitamin D dari provitamin D. Kulit manusia terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan kulit bawah atau hipodermis. Di bagian epidermis adalah lapisan kulit yang mudah mengelupas.
Di lapisan ini terdapat pula pigmen melanin yang membuat warna kulit menjadi hitam. Pada bagian dermis terdapat pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan juga ada folikel rambut. Sedangkan pada bagian hipodermis hanya terdapat lemak. Hati. Organ terbesar dalam tubuh ini selain berperan sebagai alat ekskresi, juga memiliki fungsi lain. Di antaranya, dapat menetralkan racun dalam tubuh, menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen, membentuk vitamin A dari provitamin A, tempat pembentukan protrombin, dan juga fibrinogen. Sebagai organ ekskresi, hati berperan mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin, hasil dari perombakan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Bilirubin ini akan dikeluarkan bersama-sama urin sehingga membuat urin berwarna kuning. Paru-paru. Adik-adik masih ingat kan materi sistem pernapasan? Nah, untuk paru-paru tidak hanya berperan sebagai sistem pernapasan saja, tapi juga ada di sistem ekskresi. Sebagai sistem ekskresi, paru-paru berperan untuk pengeluaran karbon dioksida dan juga H2O atau uap air hasil pernapasan manusia. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan gangguan pada sistem ekskresi. Di antaranya, nefritis atau radang nefron. Penyakit ini menyebabkan infeksi pada ginjal karena serangan bakteri Streptococcus. Diabetes mellitus atau kencing manis. Penyakit ini ditandai adanya glukosa pada urin karena adanya gangguan pada tahap reabsorpsi. Kadar glukosa yang tinggi terjadi jika tubuh kekurangan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Diabetes insipidus. Selain ada diabetes mellitus, ada lagi diabetes insipidus yang ditandai volume urin sangat banyak. Penyakit ini terjadi jika tubuh kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis di otak. Batu ginjal. Penyakit ini ada juga loh yang menyebutnya kencing batu. Penyakit batu ginjal terjadi jika adanya endapan garam kalsium pada rongga atau saluran ginjal. Efeknya, saat buang air kecil terasa sangat sakit. Albuminuria, yaitu adanya protein albumin pada urin. Hal ini karena terjadi kerusakan di bagian glomerulus sehingga urin menjadi keruh bahkan berbusa. Jerawat, disebabkan tersumbatnya kelenjar minyak akibat debu atau sisa kosmetik dan bisa juga karena faktor hormonal. Biang keringat, adanya penyumbatan pori-pori kulit atau pada kelenjar keringat. Biasanya lebih sering dialami bayi dan anak-anak. Hepatitis atau radang hati. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis. Selesai deh materi tentang ekskresi. Semoga dapat dipahami adik-adik. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.